Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat halal, perkenalkan nama saya Rehan Yahya Ismail. Saya mahasiswa semester 7 dari kampus Institut Agama Islam Taskia Bogor. Di Taskia, saya mengambil jurusan Ekonomi Syariah dengan konsentrasi industri halal. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan hasil dari wawancara yang telah saya laksanakan kepada 6 responden yang saya pilih. Keenam responden ini, 3 diantaranya berusia 11 sampai 25 tahun yang biasa disebut generasi Z, sedangkan 3 responden lainnya berusia 26 sampai 40 tahun atau biasa disebut generasi milenial. Untuk gender dari keenam responden yang saya pilih, 3 bergender laki-laki dan 3 bergender perempuan. Kemudian domisili dari keenam responden semuanya berdomisili di Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya total pengeluaran bulanan individu dari keenam responden ini sangat bervariasi, dimulai dari Rp200.000 yang paling kecil hingga Rp1.500.000 untuk yang paling besar. Untuk latar belakang pendidikan keenam responden bermacam-macam, tetapi dari 6 responden yang saya pilih, 4 diantaranya sudah bergelar sarjana, 3 responden S1 dan 1 responden S2. Sedangkan 2 responden lainnya latar belakang pendidikan yang telah ditamatkannya baru sampai SMA, yaitu sekolah menengah ke atas. Dalam mempelajari mengenai konsep halal secara formal, keenam responden sudah pernah mempelajarinya. Kemudian dalam mempelajari mengenai konsep halal secara non-formal, keenam responden juga sudah pernah mempelajarinya. Artinya keenam responden yang saya pilih semuanya sudah paham mengenai konsep halal, baik mempelajari secara formal maupun non-formal. Kasus pertama untuk daging mentah. Pada kasus pertama ini dapat disimpulkan bahwa 2 responden menjawab kadang-kadang, 3 responden menjawab selalu menanyakan atau memastikan, dan 1 responden lainnya menjawab tidak menanyakan atau memastikan terkait daging mentah yang dibelinya halal. Kemudian cara responden untuk memastikan produk yang dibelinya halal diantaranya dengan cara pemotongan atau penyembelihannya, apakah sesuai syariat Islam atau tidak, penjualnya muslim atau non-muslim, produk dagingnya terdapat label halal MUI atau tidak, dan melihat dari tekstur dagingnya, baik dari kesegaran dagingnya, warna dan bau daging, serta lemak dan serat dagingnya. Kasus kedua untuk makanan manufaktur atau warung kecil atau makanan rumahan yang bisa dipesan secara online. Pada kasus kedua ini dapat disimpulkan bahwa 4 responden selalu menanyakan atau memastikan, dan 2 responden lainnya jarang menanyakan atau memastikan mengenai produk makanan yang dibeli halal. Cara memastikan agar semua makanan yang dikonsumsinya halal yaitu dengan cara menanyakan kepada penjual bahwa makanan yang dijualnya halal, mengetahui proses pemotongan atau penyembelihannya sesuai dengan syariat Islam atau tidak terkait makanan yang berjenis daging, dan melihat dari menu makanan yang dijualnya apakah ada makanan yang diharamkan atau tidak. Kasus ketiga untuk makanan kemasan. Pada kasus ketiga ini dapat disimpulkan bahwa 4 responden menjawab tidak ada dan 2 responden lainnya menjawab ada mengenai produk makanan kemasan yang pernah dikonsumsi dan tidak tersertifikasi halal. Untuk 2 responden yang menjawab ada mempunyai alasannya masing-masing, yaitu karena belum tahu dan dapat oleh-oleh dari orang lain, serta membantu tetangganya yang berjualan agar dapat mempererat hubungan silaturahimnya. Lanjut kasus keempat untuk kafe atau resto. Pada kasus keempat ini dapat disimpulkan bahwa 4 responden menjawab tidak pernah dan 2 responden lainnya menjawab pernah mengenai pernah makan atau tidak di kafe atau resto yang tidak atau belum tersertifikasi halal. Untuk 2 responden yang menjawab pernah mempunyai alasan, yaitu karena kebutuhan konsumsi. Kemudian membantu pemilik kafe atau resto dalam mengkonsumsi produk yang mereka jual dengan membeli makanan atau minuman yang sudah biasa kita konsumsi secara baik.
yang mana di produknya sudah terdapat label halal MUI. Tetapi jika kafe atau resto menjual minuman beralkohol seperti khamar atau miras, lebih baik tidak membelinya di resto tersebut karena ada kekhawatiran ada makanan atau minuman yang tercampur dengan produk yang dilarang oleh syariat Islam. Kasus kelima untuk kosmetika. Pada kasus kelima ini dapat disimpulkan bahwa 5 responden menjawab tidak ada dan 1 responden menjawab ada mengenai produk kosmetika yang pernah dikonsumsi dan tidak tersertifikasi halal. Alasan 1 responden ini adalah karena merasa tidak cocok dengan kulit wajah. Akhirnya responden tersebut mencoba konsumsi produk yang tidak tersertifikasi halal. Begitu merasa cocok, responden tersebut mengkonsumsi produk tersebut. Tetapi konsumsi produk tersebut tidak bertahan lama, hanya sekitar 3 bulanan untuk dikonsumsinya, karena bosan juga dan mengetahui bahwa produk yang sudah tersertifikasi halal lebih aman, maka responden tersebut berpindah untuk mengkonsumsi ke kosmetika yang sudah tersertifikasi halal. Lanjut ke kasus ke-6 untuk obat. Pada kasus ke-6 ini dapat disimpulkan bahwa 5 responden menjawab tidak ada dan 1 responden lainnya menjawab ada mengenai produk obat yang pernah dikonsumsi dan tidak tersertifikasi halal. Alasan dari 1 responden ini adalah untuk tujuan berobat dengan resep dokter dan asal dari segala sesuatu boleh dengan tetap saya memprioritaskan jika ada yang tercantum label halal. Dan yang terakhir, adapun saran dari responden agar sebagai muslim kita merasa aman dengan status barang yang kita konsumsi atau pakai, diantaranya sebagai berikut. Manusia mempunyai 3 kebutuhan untuk dikonsumsi, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Apabila kita membeli dan apapun itu produknya, sebisa mungkin kita lihat apakah barang yang kita butuhkan tersebut halal atau tidak. Kemudian penggunaan dari produk yang kita butuhkan tersebut halal atau tidak. Kemudian penggunaan dari produk yang kita butuhkan dapat digunakan dengan baik, terutama makanan. Dalam mengkonsumsi makanan, kita harus memakan makanan yang thayyib, yaitu thayyib atau baik, seperti 4 sehat 5 sempurna yang bagus untuk tubuh kita. Selanjutnya, makanan juga termasuk sumber energi baik untuk beramal, beraktivitas, beribadah, berolahraga, dan lain-lain. Selain itu, produk lain yang kita konsumsi seperti pakaian yang digunakan salah satunya untuk menutupi aurat. Pada akhirnya, setidaknya kita dapat mengkonsumsi 1 untuk kebutuhan dan kedua untuk beribadah juga. Ketika kita mengkonsumsi sesuatu, baik itu makanan, minuman, kosmetik, pakaian, dan lain-lain, hanya sebatas kebutuhan saja, serta tidak boleh berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik untuk kehidupan. Jadi cukup hanya sebatas untuk kebutuhan pribadi agar memudahkan kita beribadah kepada Allah. Jangan sampai dari apa yang kita konsumsi, apa yang kita pakai, atau apa yang kita gunakan bersumber dari yang haram. Apabila sudah haram, pasti secara sadar atau tidak sadar akan membawa ketidakberkahan di kehidupannya. Kemudian saran yang keduanya, yaitu sebagai muslim, produk halal merupakan suatu keputusan yang jelas-jelas sudah harus kita lakukan. Untuk menjaga keamanan dalam memastikan produk yang kita konsumsi itu aman, maka kita harus mengecek produknya terlebih dahulu sebelum membelinya, terutama dalam kemasannya dan benar valid kehalalannya. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata datangnya dari
saya pribadi, dan apabila ada kata-kata saya yang benar, itu datangnya dari Allah. Mungkin sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.